Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi video praktik mengajar yang mana ini saya lakukan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang pembahasan pengurusan jenazah untuk kelas 11. Dan diawali dengan persepsi. Sebelumnya saya mengabsen siswa, kemudian mengingatkan kembali materi yang lalu yang telah disampaikan. Mohon maaf sebelumnya, pasti dan tentu saja banyak sekali kekurangan yang harus dilengkapi juga diperbaiki. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan, menjelaskan penggalan dari video yang sebenarnya ini tidak direncanakan secara matang dan semoga saja menjadi pembelajaran bagi saya khususnya untuk kedepannya agar bisa lebih baik. Ketika saya mengabsen, anak-anak alhamdulillah sangat antusias sekali, sangat bersemangat sekali, dan mereka sudah siap untuk melaksanakan praktek. Kemarin ya, atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara memandikan jenazah, karena setiap daerah tentu saja memiliki teknik untuk memandikan jenazah secara berbeda pula ya. Meskipun pada umumnya memandikan jenazah itu fungsinya adalah untuk membersihkan, mensucikan, kemudian jenazah tersebut untuk siap dikafani begitu. Dan di sini saya sudah memegang tali yang akan digunakan sebagai tali untuk mengkafani jenazah. Ada 5 sampai 6 itu tergantung masing-masing ya, tergantung karena setiap jenazah itu ataupun pengurusannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan 5 tali, ada yang cukup dengan 6 tali. Kemudian di sini juga ada yang praktis hanya dengan 3 lapis saja untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Juga ada yang disertai dengan popok, semacam popok ya. Kemudian semacam sorban untuk laki-laki begitu. Namun pada umumnya untuk mengkafani jenazah ini 3 helai ataupun 3 lapisan kain kafan ya. Kemudian untuk perempuan pun sama, ada yang menggunakan kerudung juga. Tentu saja ini 5 lapis itu beserta kerudungnya kalau untuk perempuan, dan tentu saja tanpa jahitan sama sekali untuk kain kafan ini. Saya menggunakan model dari salah satu siswa. Kenapa? Karena biar ada rasa ataupun gregetnya lebih ya. Kalau boneka itu mungkin agak sedikit berkurang gregetnya itu, padahal kami sudah memiliki ada 2 boneka, baik itu boneka laki-laki maupun boneka perempuan. Tapi di sini saya menggunakan model langsung siswa yang bersedia untuk menjadi media, salah satu media dari pembelajaran praktek mengkafani jenazah ini. Baik, langsung saja kita mulai. Saya memanggil beberapa siswa untuk maju ke depan. Langsung mereka praktek, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, saya tidak berdiri, ini saya kondisinya sedang hamil, jadi untuk mengurangi sedikit pergerakan begitu ya. Ini hamil trimester pertama menuju trimester kedua begitu. Kalau trimester ketiga tentu saja harus banyak gerak. Ini iklannya jeda. Baik, ini siswa, saya memerintahkan siswa agar kenapa? Agar siswa tersebut juga mampu memahami jika mereka sendiri yang praktek. Disaksikan oleh teman-temannya yang lain, mereka sangat antusias sekali. Apalagi melihat temannya yang menjadi media pembelajaran ya. Ditempatkan tali untuk jenazah itu di atas, untuk di atas kepala, kemudian ada yang di leher juga, ada yang menggunakan di leher ataupun tidak. Yang pastinya di bagian tangan ataupun dada, kemudian di bagian lutut, di bagian kaki dan ujung kaki. Nah, ini memang kalau siswa itu agak kurang serius ya,
tapi tidak jadi masalah, yang penting esensinya tersampaikan ya. Baik, lapisan pertama ini untuk jenazah laki-laki, kita simpan di sebelah kanan, dari tengah ke sebelah kanan, kemudian lapisan yang kedua dari tengah ke sebelah kiri, dan lapisan yang ketiga itu disimpan di tengah-tengah. Mohon maaf apabila nanti ada miskonsepsi ataupun perbedaan pendapat tentang ini. Silahkan bisa memberikan masukan ataupun komentarnya di kolom komentar ya. Baik, kemudian setelah itu kita ini karena ada popok juga, kita gunakan popok yang ada. Kalau misalkan tidak ada tidak jadi masalah. Ini yang galibnya juga digunakan di masyarakat ya, ataupun kalau tidak juga tidak jadi masalah. Dan yang paling utama adalah tidak dijahit. Sekali lagi, tidak ada penjahitan untuk kain kafan ini. Selanjutnya kita mulai memindahkan jenazah, yang mana jenazah ini sudah ditutupi dengan kain ya yang bercorak, jangan yang transparan. Kenapa? Karena khawatir auratnya terlihat. Hati-hati mengangkatnya. Tentu saja kain tersebut fungsinya adalah untuk menutupi aurat dari jenazah tersebut ya. Diangkat, kemudian diletakkan di bagian tengah daripada kain kafan itu. Gitu. Ini posisinya, kain yang menutupi aurat jangan dulu dibuka ya, karena belum tertutupi oleh kain kafan. Kita tutupi sedikit demi sedikit, dalam artian dari kain popok dulu yang tentu saja sudah ada di atas ya, di bawah bagian aurat lelakinya tersebut, jenazah tersebut. Kemudian setelah itu kita nah ini prakteknya kurang pas ya. Kenapa? Karena kainnya diangkat, harusnya tidak boleh itu. Tidak boleh, kenapa? Anggap saja itu adalah aurat dari si jenazah. Jadi jangan sampai auratnya terlihat begitu. Harus tetap auratnya tertutup. Kemudian setelah itu kita mulai mengkafani tiap lapis dari kain kafan tersebut. Ya, saya ralat sedikit yang tadi saya sampaikan bahwasanya kain penutup auratnya harus bercorak. Jadi dalam artian bercorak kenapa? Karena dikhawatirkan auratnya terlihat, ataupun kain yang transparan. Tetapi kalau misalkan kain tidak bercorak dan kemungkinan tidak mampu ataupun tidak memperlihatkan aurat, tidak jadi masalah. Misalkan kain penutup auratnya itu berwarna hitam, misalkan itu kan tidak bercorak tapi juga tidak bisa memperlihatkan aurat dari jenazah tersebut ya. Nah, ini ada kaki ya, ibu jari kaki itu dua, apabila dari ibu jari kanan juga jari kiri, apabila sekiranya kaki jenazah tersebut susah untuk merapat, maka bisa saja ibu jari antara jari kanan dengan jari kiri kaki ibu jari tersebut bisa dipakaikan tali dari sisa kain kafan. Ya, kita mulai mengkafani kain kafan dengan rapi tentunya. Tiap lapisan pertama sudah ditutupi, dan jangan dulu menggunakan lapisan ketiga ya, lapisan kedua dulu. Di sana masih ada kain penutup aurat. Di lapisan kedua, setelah rapi lapisan kedua, baru kita ambil kain daripada penutup aurat dari jenazah, mengambilnya secara pelan saja. Oh iya, mohon maaf ini terlewatkan tadi, setelah disediakan ya, mohon maaf, setelah disediakan kain kafan tersebut sudah siap untuk disimpan jenazah di atas kain kafan, jangan lupa untuk, biasanya tiap daerah berbeda-beda juga ya, ada yang menyemprotkan minyak wangi, ada juga yang pakai kain kapur barus juga begitu, wangi-wangian. Kemudian setelah jenazah disimpan ataupun diletakkan di atas kain kafan, maka setiap lubang-lubang yang ada dari jenazah tersebut memakaikan kapas seperti halnya lubang hidung begitu ya. Kemudian ada juga di antara sela-sela tangan juga ada yang memakaikan. Jadi itu tergantung daerah masing-masing begitu.
Tetapi dalam artian juga tidak boleh menyalahi dari syariat Islam begitu. Nah, setelah kain kafan ini rapi, mohon maaf ini kepala dari media pembelajar ini ya, jenazah ini tidak ditutupi. Kenapa? Karena beliau ini merasa pengap katanya. Kalau boneka iya bisa ya keseluruhan, tapi ini pada nyatanya juga memang harus ditutup begitu. Nah, setelah itu ini mohon maaf karena sedikit agak berbeda, kita menjaga keselamatan juga dari model tersebut ya. Kita ditali ya, mulai diikatkan tali tersebut, jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu longgar. Oke, diikatkannya tidak di tengah-tengah, tetapi ngambil ke sebelah kiri ya, karena nantinya jenazah itu akan ketika dikuburkan, jenazah akan menghadap ke kiblat dan kain ataupun tali dari kain kafan tersebut akan dibuka biar mudah untuk membukanya begitu. Jadi ingat sekali lagi, jangan terlalu erat dan jangan terlalu longgar, yang sedang-sedang saja cara menalikan daripada kain kafan ini ya, ataupun jenazah ini. Baiklah, itu diantaranya salah satu praktek yang sudah dilaksanakan di kelas 11. Tentu saja banyak sekali kekurangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perbedaan pendapat tentang ini. Saya bersedia untuk diberikan masukan ya. Dan setelah ini nanti ada praktek menyolatkan jenazah di pertemuan selanjutnya begitu. Setelah mengakhiri pelajaran ini tentu saja harus ditutup dengan kesimpulan, juga berdoa kalau misalkan ini jam terakhir. Tetapi meskipun tidak jam terakhir, saya selalu membiasakan untuk berdoa agar senantiasa kita diberikan kesehatan, kesemangatan, dan tentu saja tercapai apa yang kita cita-citakan, menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat begitu. Jadi kita merefleksikan tentang materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini dan materi pelajaran yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Meskipun demikian, sesi tanya jawab pun dibuka. Siswa apabila ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran hari ini dipersilakan, ataupun ada yang ingin menanggapi terkait pembelajaran ini, kita berdiskusi. Dan saya menggunakan tempatnya di masjid karena kalau di kelas itu kurang nyaman untuk praktek mengkafani jenazah. Tapi sebelumnya ketika praktek memandikan jenazah, saya menggunakan tempatnya itu di kelas, hanya simulasinya saja. Tidak seperti halnya ini medianya oleh siswa langsung dikafani, tetapi menggunakan boneka. Meskipun demikian, boneka tersebut kita praktekkan cara memandikan jenazah yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.